Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah atau Ijma' Salaf fil Aqidah oleh Al-Imam Harab Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sekarang sampai pada poin ke-77 halaman 95. Al-Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah berkata, wali ashabil bid'ah nabazun wa alqabun wa asmaun. Ahlil bid'ah memiliki nama-nama gelar-gelar yang mereka dikenal dengan nama-nama tersebut, dan sekaligus untuk umat ditahzir, diperingatkan dari mereka ataupun dari pemikiran akidah-akidah sesat mereka. Dan nama-nama tersebut itu diambil entah dari nama tokoh mereka seperti Jahmiyah, Al-Kullabiyah, Asy'ariyah, meskipun ini ada perbedaan dikit. Kalau Jahmiyah diambil dari nama tokohnya Jahm bin Safwan yang memang sampai mati pun sesat, bahkan sebagian mengkafirkannya. Kelompok Al-Kullabiyah ini juga dinisbatkan kepada tokohnya Ibnu Kullab yang juga mati dalam keadaan akidah sesatnya. Adapun kelompok Asy'ariyah ini di akhir hayatnya Imam Abul Hasan Asy'ari telah bertobat. Dan ini sudah kita sampaikan di kajian hari Rabu, dan masih kita kaji akidah beliau yang tercantum dalam kitab asli beliau Maqalatu al-Islamiyin. Meskipun pengikutnya ini masih kekeh, masih ngeyel, ya tetap di atas akidah beliau yang beliau sudah bertobat darinya. Nah, intinya ini penamaan kelompok sesat terkadang diambil dari nama tokoh mereka. Yang kedua, kelompok sesat namanya diambil dari akidah atau kebid'ahan mereka. Ya, seperti nanti dimulai dari Murji'ah.
Itu dinamakan Murji'ah dari akidah bid'ah mereka al-irja. Khawarij diambil dari akidah sesat mereka al-khuruj alal hakimil muslim, karena mereka memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Kelompok Syiah Rafidah, dikatakan Rafidah diantaranya karena mereka yarfudun khilafata syekhain, karena mereka menolak Rafidah yarfudu, artinya menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Ini yang kedua, sebab dinamakan mereka dengan Rafidah. Murji'ah, Khawarij diambil dari akidah bid'ahnya mereka. Yang ketiga, diambil dari tempat mereka dulunya bermarkas, ngumpul. Di antaranya Al-Haruriyah. Nama lain dari Al-Khawarij. Khawarij dikenal dengan banyak nama, di antaranya Al-Haruriyah, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha ketika ada seorang perempuan bertanya, kenapa perempuan yang suci dari haid diwajibkan mengqadha puasa, enggak mengqadha salat? Langsung spontan Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti, apakah anti itu pengikut Haruriyah alias Khawarij? Kenapa dinamakan Khawarij al-Haruriyah? Karena mereka dulu bermarkas di tempat yang namanya Al-Harura, di Irak sana. Al-Haruriyatun anti. Dan ini sudah sering kita sampaikan dari penjelasan Aisyah, kata sebagian para masyayikh bahwasanya al-ummahat, al-akhwat juga selayaknya paham kelompok-kelompok sesat. Tidak hanya diajari sakinah mawaddah warahmah, tidak hanya diajari masalah akhlakul karimah, namun juga harus paham kelompok-kelompok sesat agar tidak ikut tersesat atau tidak mendukung kesesatan. Dan ini dicontohkan oleh ummahatul mukminin, suri toladan bagi semua al-mukminat wal muslimat. Aisyah mencontohkan beliau paham kelompok sesat, di antaranya aharuriyatun anti. Sekali lagi ini yang harus juga dipahamkan kepada al-ummahat, apalagi yang ngaji dakwah salafiyah, ngaji sunnah. Jangan ngaji sunnah hanya mengenal masalah cadar, masalah tadi sakinah mawaddah warahmah, nggak kenal apa itu pemikiran sesat, kelompok sesat. Ini sangat berbahaya. Akhirnya semuanya dianggap sunnah, yang penting cadaran dianggap sunnah. Kelompok Khawarij aja juga yang apa? Nah, Jamaah Tabligh juga demikian. Perbedaannya bukan masalah baju, pakaian, penampilan, casing. Yang paling pokok akidah. Itu yang bisa membedakan antara mana dakwah ahli sunnah dengan dakwah ahli al-bidah. Kita tidak meremehkan, apalagi naudzubillah melecehkan masalah tadi cadar. Itu adalah syariat Islam, namun itu bukan pembeda. Sebagaimana jenggot Osama bin Laden, tokohnya kelompok Khawarij kontemporer, jenggotnya panjang, namun itu bukan apa? Lagi menjamin dia ahli sunnah wal jamaah, bahkan dia mbahnya teroris di abad ini. Sekali lagi yang bisa membedakan al-aqidah. Penampilan itu sekali lagi terkadang tidak bisa dibedakan mana ahli bidah dengan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Itu sekilas sebab penamaan kelompok-kelompok sesat ahli bidah. Kemudian kata beliau, la tushbihu asma as-salihin. Nama-nama tersebut tidak menyerupai nama-nama orang-orang saleh. Walal a'imah, para imam-imam ahli sunnah, walal ulama min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gak ada satupun ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mereka masuk dalam nama-nama kelompok-kelompok tersebut. Justru malah mereka berlepas diri membantah kelompok-kelompok
tersebut. Mereka as-salaf menamakan diri mereka dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, mereka menamakan dengan at-taifah al-mansurah, ahlul hadis, ashabul hadis, ahlul athar. Demikian pula dengan as-salafiyun. Ya, sekali lagi ini nama-nama yang asy-syar'i. Beda dengan nama-nama ahli bid'ah tersebut. Kemudian disebutkan sekarang siapa saja ahli bid'ah, kelompok-kelompok sesat tersebut. Famin asma'ihim, di antara nama-nama mereka. Ini kalau kita bahas dari segi bahasa, min litab'id. Famin, di antara nama-nama ahli bid'ah adalah berikut ini. Artinya ini bukan pembatasan. Ya, Imam Harb Al-Kirmani hanya menyebut contoh-contoh kelompok-kelompok sesat yang Rasul katakan dalam hadis perpecahan umat, sataftariqu hadil umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya masuk neraka kecuali satu. 72 itu kata Imam As-Sun'ani dalam hadis perpecahan umat, itu hanya sekedar menunjukkan al-kathrah, banyaknya kelompok sesat, bukan pembatasan. Meskipun ada sebagian ulama mencoba mencocokkan kelompok-kelompok yang muncul ini ada 72 atau berapa. Namun sekali lagi yang penting kata Imam As-Sun'ani rahimahullah, bilangan 72 ini menunjukkan kasratu al-bid'ah, kasratu ad-dalalah wa ashabiha. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika berkata, khattalana Rasulullah khattan biyadi, Rasul menggaris satu garis yang lurus. Tsumma khatta khututan an yamin wa an shimalihi. Kemudian Rasul menggaris garis yang banyak, enggak disebutkan berapa banyaknya. Ini menunjukkan tadi 72 kelompok yang sesat yang diancam masuk neraka, itu bukan pembatasan hanya 72, lebih dari itu. Namun intinya seorang muslimah yang bijak harus mencari tahu mana garis yang lurus tadi, mana yang benar, yang selamat, ma'ana alaihi wa ashabi. Kemudian sekaligus memahami kelompok-kelompok sesat agar tidak jatuh ke dalam kesesatan. Sebagaimana kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu anil khairi wa kuntu as'au anil syarr makhafata an yudrikani. Dahulu manusia, para sahabat bertanya kepada Rasul tentang yang baik-baik, namun aku bertanya tentang kejelekan, jangan sampai kejelekan itu menimpa diriku. Ini diantara faedah kita belajar kelompok-kelompok sesat, pemikiran akidah sesat mereka untuk kita jauhi, dan sekaligus mentahzir kaum muslimin, memperingatkan kaum muslimin dari kelompok-kelompok tersebut. Dan ini juga kata seorang penyair Arab, araftu syar la li syar lakin li tawaqi. Aku mengenal kejelekan bukan untuk mengikuti kejelekan, namun untuk membentengi diriku dari kejelekan tersebut. Wa man lam ya'rif khair minasyarr yaqafi. Barang siapa yang tidak tahu kebaikan dari kejelekan, maka dia akan jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama disebutkan oleh Imam Harb Al-Kirmani al-murji'atu. Dan ini sebetulnya sudah kita lewati di tengah-tengah pembahasan poin-poin yang berkaitan dengan masalah al-iman. Al-murji'ah, siapa mereka? Wahumul ladzina yaz'umun annal imana qaulun bila amalin. Yaitu mereka yang mengklaim, yang meyakini iman hanya ucapan, tidak masuk ke dalamnya al-amal. Dan ini sebab mereka dinamakan al-murji'ah. Kalau dari sisi bahasa Arab, dari kata-kata arja'a yurji'u, irja'an. Orangnya murji'un. Kelompoknya al-murji'ah. Al-irja' artinya at-takhir. Karena mereka mengeluarkan amal dari definisi al-iman.
Ini sebab utama dinamakan Al-Murji'ah. Disebutkan oleh sebagian para ulama, pertama kali yang mempelopori Al-Irja, akidah Irja ini, seorang yang bernama Dzar Al-Hamadani yang hidup di akhir abad pertama Hijriah. Ya, tahun-tahun 80-an. Itu awal munculnya kelompok Al-Murji'ah. Makanya Al-Murji'ah, kata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, termasuk nenek moyang 72 kelompok sesat. Ya, kata beliau ketika membahas hadis pepercayaan umat tadi, aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Nenek moyang kelompok sesat yang 72 itu ada 4. Asyiatur Rafidah, Al-Khawarid, Al-Murji'ah, wal Qadariyah. Ini nenek moyang kelompok sesat ada 4. Kelompok Khawarid, insya Allah akan ada semua di sini. Kemudian Syiah Rafidah yang munculnya di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan yang dipelopori oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ya, Abdullah bin Saba al-Yahudi memproduksi 2 kelompok sesat, Syiah Rafidah dan Al-Khawarid. Kemudian Al-Qadariyah muncul di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Murji'ah. Nah, kemudian ini kalau antum mau tulis sebagai ringkasan apa saja kesesatan Murji'ah, ini yang dicantumkan Imam Harb Al-Kirman. Ini ringkasan. Ya, kalau antum mau lebih lengkap lagi, banyak kitab-kitab tentang kelompok-kelompok sesat. Di antaranya yang sudah sering kita sampaikan dan ini kita isyaratkan tadi, kitab Maqalatul Islamiyin karya Imam Abul Hasan Asy'ari. Insyaallah di footnote ini banyak disebutkan oleh beliau. Di antara maroji referensi Al-Firaq, ya, mengenal kelompok-kelompok sesat. Di antara referensinya Maqalatul Islamiyin oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Dan yang paling istimewa yaitu tadi, di sela-sela beliau menjelaskan kelompok-kelompok sesat dengan ya lumayan terperinci. Kalau yang Anda punya ada 2 jilid, namun di tengah-tengah perincian itu beliau mencantumkan akidah salaf ashabul hadis, akidah Ahlussunnah yang beliau mengikrarkan itu sebagai akidah terakhir beliau, dan itu yang paling istimewa, ya, meskipun para pengikutnya ya enggan menerima akidah tersebut. Ya, demikian pula ada karya Al-Milal wan Nihal seterusnya. Nah, itu diantara referensi kitab-kitab tentang kelompok-kelompok sesat. Kemudian di antara kesesatan kelompok Murji'ah juga, ini meskipun sama dengan tadi, cuma ini sekedar penegasan. Yang kedua, wa annal iman huwal qaulu wal a'mal syara'i wa annal iman mujarradun. Bahwasanya iman hanya sekedar ucapan, sedangkan amal itu mereka namakan dengan syara'i, syariat-syariat. Jadi mereka ini terutama Murji'atul Fuqaha, yang dikenal dengan Murji'atul Fuqaha, di antaranya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan yang lainnya yang dikenal dengan Murji'atul Fuqaha. Mereka bukan menafikan pentingnya amal, cuma mereka tidak memasukkan dalam definisi al-iman. Meskipun mereka sebagaimana Imam Abu Hanifah tetap menyeru umat beramal, tapi mereka namakan dengan syara'i. Amal itu bukan bagian dari iman, tapi namanya syara'i, atau dalam ungkapan yang lain, amal itu al-birru wa taqwa. Paham ya? Itu yang sekali lagi termasuk kesalahan mereka. Paham dong? Di antara hujah mereka, meskipun ini juga ya salah, karena dalam ayat banyak dipisahkan antara iman dan amal. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat.
Sebagian mereka mengatakan waw di situ menunjukkan lil mughayarah. Ya, disebutkannya amal setelah iman, kata mereka menunjukkan amal bukan bagian daripada apa? Iman. Paham? Tapi dibantah oleh ulama Ahlus Sunnah yang lain. Dan ini pernah kita sampaikan dulu dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada yang masih ingat enggak? Biar nggak ngantuk. Nah, apa bantahan Imam Syafi'i? Paham pertanyaannya? Kan dalam banyak ayat disebutkan amal setelah apa? Iman. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Lanjutkan. Alhamdulillah masih apa? Wa amilu, seolah-olah amal bukan bagian daripada apa? Kalau dalam segi bahasa Arabnya kata mereka wau wa amilu. Wau di situ fungsinya untuk membedakan antara yang pertama dan yang berikutnya. Nah, ini salah. Pendalilan seperti ini salah. Ya, di antara yang menyalahkan membantah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Masih ingat enggak? Gimana cara membantah ala Imam Syafi'i tadi? Oh, itu tafsir Al-Aslan. Beda. Fahmus soal nisful jawab. Paham pertanyaan, separuh jawaban. Nah, kalau nggak paham pertanyaannya, minus separuh ya, minus apa? Nah, ada yang bisa menjawab? Apa ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah? Apa itu? Taib ahsan, tapi ini nyerempet, nggak sampai ya ke ucapan Imam Syafi'i. Namun ucapan Imam Syafi'i itu lumayan ya menusuk istilahnya. Kata beliau, kalau wawu di situ dianggap membedakan antara yang pertama dengan yang kedua, maka kalian berbuat syirik. Kok bisa? Maka dibawakan ayat Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Allah Rabbnya timur dan barat. Kalau wawu itu menunjukkan perbedaan, berarti timur ada sesembahan, barat ada apa? Berbuat. Paham enggak? Rabbul Masyriqi wal, Rabb timur dan barat. Kalau dan di situ wawu di situ dianggap berbeda, berarti Tuhan timur, Tuhan barat, paham maksudnya? Ini apa? Bantahan yang langsung jelek istilahnya. Paham? Ya, maka sekali lagi tidak benar kalau dikatakan wow alladzina amanu wa amilus shalihat. Wow di situ dikatakan membedakan antara iman dan amal. Kalau membedakan berarti Rabb timur, Rabb barat na'udzubillah min dzalik, itu kata beliau syirik kepada Allah. Intinya sekali lagi, wawu di situ sama dengan tadi surat Al-Qadar, tidak menunjukkan akan perbedaan. Tanazzalul malaikatu waruh, turun para malaikat dan ar-ruh. Ruh di situ siapa? Jibril, sama-sama apa? Malaikat. Bukan berbeda. Nah, intinya sekali lagi, mereka tidak mau menamakan amal sebagai iman di antara dalilnya tadi, meskipun itu keliru. Nah, wa anal iman mujarradun, dan bahwasanya iman itu terlepas dari al-amal tadi. Kemudian di antara kesesatan kelompok Murji'ah, ini kalau bisa dikatakan yang ketiga, wa annan nasa la yatafadhaluna fil iman, dan bahwasanya manusia itu tidak berbeda-beda dalam keimanannya. Ini jelas batil secara nas, ayat, hadis maupun ijma serta fakta di lapangan. Ya, kalau ayatnya Allah membedakan antara orang-orang yang beriman, summa aurasnal kitabal ladzina stafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami. Di antara mereka, orang-orang yang beriman, ada yang mendolimi diri mereka. Kemudian ada yang muktasid, pertengahan. Ada yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam. Allah membedakan. Kok kata mereka tidak ada bedanya. Kemudian dari hadis
Rasul mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi fa lam yastati fa bilisani fa lam yastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman." Barang siapa melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya, dan itulah selama-lamanya apa? Keimanan. Kemudian juga dalam sisi ijma sudah jelas, ijma salaf, manusia orang beriman berbeda-beda tingkat keimanannya. Demikian pula fakta di lapangan. Antara Abu Bakar As-Siddiq dengan manusia sekarang, meskipun yang paling soleh nggak mungkin sama. Nah, ini secara apa? Fakta di lapangan. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin tambahan penjelasan tadi, wa anna imanahum wa imanal malaika wal anbiya wahid. Kata mereka imannya manusia, entah dari orang yang fasik, orang yang soleh pun, itu dengan imannya para malaikat, dengan para nabi sama, satu derajat. Ini sekali lagi tidak benar sama sekali. Kemudian kesesatan mereka yang keempat, wa anal iman la yazid wa la yanqus. Iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Jelas menyelisih ayat, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan setiap dalil tentang bertambahnya keimanan menunjukkan dalil tentang apa? Berkurangnya keimanan. Wa anal iman, ini yang keberapa berarti ya? Yang kelima. Kesesatan kelompok Murji'ah yang kelima di sini, wa anal iman laisa fi istisna. Kata mereka tidak boleh mengucapkan saya mukmin insya Allah. Ini sudah kita sampaikan di awal kajian kita. Ini poin-poin awal yang dibahas oleh beliau masalah iman. Itu mulai poin kedua sampai poin ke-14 mulai dari poin kedua sampai 14, 12 poin itu hanya berkaitan dengan iman dan sekaligus bantahan kepada kelompok Murji'ah. Ini sekedar murojaah sedikit. Bahwasanya iman itu kata mereka satu kesatuan, nggak perlu orang mukmin mengatakan saya mukmin insya Allah. Harus yakin saya mukmin titik. Itu asal ajaran kelompok Murji'ah. Makanya di poin keempat, poin keempat kata Imam Harb Al-Kirmani, wal istisna fil iman sunnatun madiyatun anil ulama. Mengucapkan saya mukmin insya Allah itu merupakan sunnah, jalan atau manhaj para ulama sejak dahulu kala. Wa idza su'ila rajul amu'minun anta, kalau ada seseorang ditanya apakah anta mukmin, maka dijawab ana mu'minun insya Allah. Itu sunnahnya para ulama salaf. Ini berbeda dengan kelompok Murji'ah yang mengharamkan mengatakan saya mukmin insya Allah. Nah, kemudian yang ke berapa? 6. Wa anna man amana bilisani walam ya'mal fa huwa mu'minun haqqan. Kesesatan mereka yang ke-6, bahwasanya orang yang beriman dengan lisannya, telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, meskipun tidak beramal, dia dikatakan mukmin yang hak, yang sejati. Tentunya ini adalah kesesatan. Ini mengarahkan manusia untuk tidak beramal. Makanya di antara ucapan para ulama, al-murji'atu yahudu hadil ummah. Kelompok Murji'ah Yahudinya umat ini. Kenapa? Karena mereka tidak menyeru umat kepada apa? Al-amal. Bahkan kata mereka orang itu mukmin yang sejati meskipun tidak mau apa? Beramal. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi ajarannya Al-Murji'ah. Maka juga ulama pernah mengatakan, sebagaimana kata Imam Az-Zuhri kalau tidak salah, beliau mengatakan
mabtudi'a fil islami bid'ah adarra ala aliha minal irja. Tidak ada bid'ah yang ada di tengah umat Islam yang lebih berbahaya bagi para pemeluk Islam daripada ajaran murji'ah. Karena apa? Menggembosi manusia untuk beramal. Kalau kita baca bantahan misalnya dengan ayat seperti tadi surat Al-Anfal, Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah dan seterusnya. Kemudian kata Allah ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenarnya yang sejati. Mukminun haqqan, Allah sebutkan ciri-cirinya, di antaranya apa? Yuqimuna as-shalah. Ini beda dengan murji'ah. Nah, dan ini yang sering kita sampaikan, ini murji'ah yang masih gentayangan di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di negeri kita. Ya, entah dengan nama Islam kuningan, Islam abangan, apalah. Kalau disuruh sholat, yang penting hatinya baik. Kalau disuruh melaksanakan perintah Allah, yang penting ilingon rokok kon. Intinya itu masih ada. Ini ajaran apa? Murji'ah. Nggak perlu amal. Yang penting apa? 2 kalimat syahadah. Yang penting tadi iling ingat dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Wa anna mu'minuna indallah bila istisna. Ini sambungan dari yang tadi, bahwasanya mereka meyakini mereka itu mukmin di sisi Allah meskipun tanpa kata-kata apa? Insya Allah. Dan dari sini pula ya kata para ulama, kelompok-kelompok harokah sekarang, ya kelompok khawarij teroris atau khawarij kontemporer, mereka dari sisi ini murji'ah. Kenapa demikian? Karena mereka sering menggelari tokoh-tokoh mereka Asy-Syahid Ismail Haniyah, ya, Asy-Syahid Abdullah Azam, Asy-Syahid Hasan Al-Banna, Asy-Syahid Said Qutb. Asy-Syahid sama dengan mengatakan dia apa? Mukmin yang sejati, titik, ya, tanpa kata-kata apa? Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi mereka khawarij plus murji'ah. Dan itu tidak aneh. Sejak dulu ulama juga mengatakan demikian. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan al-khawarij humul murji'ah. Di antara sebabnya, karena di antara ciri al-murji'ah, antum tambahkan, ya, di antara ciri murji'ah, annahum yarawna saifa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka membolehkan kudeta atau menghunuskan pedang kepada umat Islam. Ya, kelompok murji'ah di antara kesesatan mereka sejak dahulu, kata para ulama, mereka membolehkan kudeta atau menghunuskan pedang terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka dinamakan oleh Imam Ahmad al-khawarij humul murji'ah. Ini yang tidak disadari oleh kelompok-kelompok pergerakan al-harokiyin sekarang ini. Mereka menuduh ya salafiyin murji'ah. Padahal mereka tidak paham apa itu murji'ah. Padahal itu maling teriak maling. Ya, mereka membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Itu ciri murji'ah. Demikian pula mereka tadi ketika menggelari tokoh-tokoh mereka dengan asy-syahid, itu sama dengan mengatakan mukmin haqqan. Itu ciri murji'ah tanpa insya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, hadza kullu qaulul murji'ah. Ini semuanya ucapan kelompok al-murji'ah wa huwa akhbathul aqawil wa adalluhu wa ab'adahu minal huda. Dan itu sejelek-jelek ucapan dan yang paling sesat dan yang paling jauh dari petunjuk. Dan sudah kita sampaikan di kajian hari Rabu, ya, pembahasan tentang masalah iman oleh Imam Abul Hasan Asy'ari. Dan ini alhamdulillah sudah kita pernah tulis sekitar 20 tahun yang lalu. Dakwah salafiyah bukan murji'ah.
Ya, dan insya Allah sudah pernah kita sampaikan juga di sini. Betul nggak? Ini nanti di muraja lagi, insya Allah masih ada di internet. Ya, tulisan ana dakwah salafiyah bukan murji'ah. Di antaranya yang kita tekankan di sini, bahwasanya siapa yang memiliki keyakinan iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang, maka dia telah keluar dari ajaran murji'ah. Ya, sebagaimana kata Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah yang sudah kita kaji di majelis ini, man qala anal iman qaulun wa amal yazid wa yanqus faqad kharaja minal irja' awali wa akhiri. Barang siapa mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang, maka dia telah keluar dari ajaran murji'ah dari awal sampai akhir. Ya, maka tidak perlu tertipu dengan tuduhan-tuduhan kelompok harokah ini murji'ah hanya karena tidak mau mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan juga di tulisan tersebut, murji'ah ala salaf dan murji'ah ala kelompok khawarij. Dan akan disampaikan juga oleh Imam Harab Al-Kirmani bahwasanya ciri khawarij itu menuduh al-sunnah murji'ah. Itu ada di poin-poin terakhir. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Antum buka halaman terakhir ya, 111. Ada kata-kata wa amal khawariju fa innahum yusammuna ahla sunnati wal jamaah murji'atan. Ketemu halaman 111, halaman terakhir. Insya Allah kurang lebih berapa halaman itu kita akan khatamkan biidznillah ta'ala. Kata Imam Harab Al-Kirmani, adapun kelompok khawarij, mereka menamakan ahlus sunnah murji'ah. Maka sekali lagi, jangan aneh kalau kelompok khawarij kontemporer, fannya teroris, menuduh ahlu sunnah as-salafiyin dengan murji'ah. Ini sudah apa? Sejak dahulu kala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Harab Al-Kirmani, ini abad ketiga Hijriah. Beliau sudah apa? Menjelaskan ciri khawarij, mereka menamakan ahlu sunnah dengan murji'ah. Kemudian kata beliau, wa kadzabatil khawarij, kelompok khawarij berdusta, menamakan ahlussunnah dengan murji'ah. Di antara sebabnya itu tidak mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, dinamakan murji'ah. Seperti juga sekarang ketika salafiyin membantah kelompok sesat, dai-dai penyesat umat dibantah dalam tulisan, dalam kajian, tapi mereka tidak mau demonstrasi. Namun salafin tidak mau mengkritik pemimpin di hadapan umum, maka ahlu al-bid'ah dari kelompok khawarij menuduh salafin murji'atul hukam khawarijud du'at. Terhadap dai mereka khawarij, terhadap para pemimpin mereka apa? Ngarang-ngarang dewi. Paham tuh? Gak ada ulama salaf yang mengatakan kalau enggak mengkritik pemimpin dinamakan murji'ah, kalau tidak mau apa? Kalau tidak mau diam terhadap kesehatan dai dikatakan khawarij. Dan ini sekali lagi, ahlul bid'ah ketika sudah bangkrut hujah mereka membuat gelar-gelar yang dusta terhadap as-salafiyin. Dai salafi ketika membantah para dai-dai penyesat umat mengikuti jejak para salaf yang tidak tinggal diam ketika ada apa? Kesesatan dari para dai-dai tersebut. Namun terhadap pemimpin, mengapa mereka nggak mau demo? Mengapa tidak mau mengkritik terhadap pemimpin? Karena mengikuti ajaran Rasul, man arada an yansalil sutul fala yubdi alaniyatan. Sekali lagi, as-salafiyun sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul, sunnah para salaf, kemana sunnah itu apa?
berputar. Sunnah Rasul menyuruh kita diam, tidak mengkritik pemimpin di hadapan umum. Kita juga apa? Sami'na wa ata'na. Ketika Rasul, ketika salah, membolehkan, membantah kelompok sesat, dai-dai penyesat umat, kita juga apa? Ikut membantah. Namun itulah sekali lagi al-bid'ah, di antara ciri khas mereka juga al-waqi'atu fi alil athar, mencaci maki, mencela, menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta terhadap ahlus sunnah ataupun as-salafin. Makanya kata Imam Harb al-Kirmani, wa kadzabatil khawarid, kelompok khawarid dusta, bal humul murji'ah. Ini ditekankan lagi oleh beliau, bahkan mereka itu yang murji'ah. Sama dengan orang-orang Harakah sekarang menuduh kita murji'ah, padahal mereka yang apa? Murji'ah. Di antaranya kenapa? Wiyaz'umun annahum ala iman. Mereka mengklaim mereka di atas keimanan, dunan nas, bukan yang lain. Wa man khalafahum kufar, yang menyelisih mereka kafir. Sama dengan tadi menamai tokoh-tokoh mereka dengan asyahid dan seterusnya. Ini juga sama. Halaman sebelumnya tentang al-Jahmiyah. Wa amal Jahmiyatu fa innam yusammun ala sunnah musyabbiha. Adapun kelompok Jahmiyah, mereka menamakan al-sunnah musyabbiha. Ini sama dengan yang ada sekarang ini. Kelompok alil kalam, alil bidah, ketika salafin menetapkan semua nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Allah punya sifat wajah, sifat tangan, Allah istawa di atas arsy, Allah tinggi di atas langit, dinamakan salafin musyabbiha. Padahal kata beliau, wa kadzabatil Jahmiyah, ada Allah. Yang salah, yang dusta itu kelompok Jahmiyah yang menuduh Ahlussunnah apa? Musyabbiha. Balhum aula bitasbih. Bahkan mereka itu yang apa? Musyabbiha. Maling teriak, maling. Menuduh orang misalnya tadi murji'ah padahal mereka yang murji'ah. Menuduh orang musyabbiha padahal mereka musyabbiha. Menuduh orang salafi hizbi padahal dia yang apa? Maling teriak, maling. Menuduh orang tidak berakhlak padahal mereka yang rajanya akhlak murabal istilahnya. Nah, sekali lagi ada kemiripan antara haula mereka di zaman dahulu dengan yang sekarang. Intinya tadi maling teriak maling, maka jangan percaya dengan apa baik. Ini Afwan, ada pertanyaan satu. Apakah betul semua sekte yang sesat dari Islam memiliki keyakinan bolehnya memberontak kepada penguasa? Maksudnya penguasa ini mungkin penguasa muslim, pemimpin muslim. Iya, ini salah satu yang disampaikan oleh sebagian ulama salaf, dan ini insya Allah sudah pernah kita kaji di kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari yang membawakan banyak asar-asar ucapan ulama salaf. Di antaranya beliau mengatakan, ma min mubtadi'in illa wa yarasaifa. Tidak ada satupun ahli bid'ah kecuali berpendapat bolehnya apa? Mengkudeta. Bahkan yang paling menarik sekali, Hasan Al-Banna, kata tokoh kelompok Ikhwan Muslimin, huwa raisul inqilab ma'asufiyatihi. Meskipun dia pengikut tarekat Sufiyah Al-Hasafiyah, namun dia bapak kudeta di abad ini. Sekali lagi, tidak ada alil bid'ah kecuali membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum. Contoh yang simpel saja, rata-rata terutama di negeri kita, semua kelompok membolehkan demonstrasi. Betul enggak? Kecuali siapa? As-salafiyun. Ini sekali lagi adalah perbedaan dakwah salafiyah yang hanya ikut qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat, dengan alil bidah yang mereka sebagaimana nama lainnya ahlu al-ahwa, mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.